Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita terhubung dengan Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Bapak Ifdal Kasim. Selamat pagi, Pak Ifdal, telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ya, baik. Pak Ifdal, ini 12 jam pemeriksaan kemarin terhadap Aiman. Apa poin yang ditanyakan penyidik, Pak? Poin pertanyaannya itu mengarah pada pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan atau yang dituduhkan kepada saksi ini ya. Ini kan sebetulnya belum ada tersangka, tapi saksi. Sedangkan tindak pidananya adalah melanggar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah ditujukan kepada pemenuhan terhadap unsur-unsur dari pasal ini, yaitu pertanyaan terkait dengan apakah akun yang dimiliki oleh Aiman adalah benar, dan apakah di akun Instagramnya itu betul menyiarkan, mengupload berita konferensi pers yang diadakan oleh Media Center TPN Ganjar Mahfud, dan kemudian diperdalam lagi dengan pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas di dalam press conference itu, membicarakan apa, kemudian juga ditanyakan terkait dengan narasumbernya. Nah, selanjutnya juga ditanyakan mengenai apakah yang disampaikan oleh narasumber itu diyakini atau saudara saksi mengetahui itu benar atau tidak. Nah, jadi memang pertanyaan-pertanyaannya ingin mengarahkan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Aiman ini memenuhi unsur undang-undang pasal 14-15 itu, yaitu menyebarkan kabar bohong. Baik. Yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Nah, Baik. karena itu pertanyaan lebih ke sana, tapi media yang digunakan dalam menyampaikan kabar bohong itu adalah Instagram milik Aiman dan beberapa yang lain ya. Nah, karena itulah untuk mendukung penyelidikan itu, kemudian penyidik sudah menyiapkan surat atau penetapan pengadilan ya terhadap penyitaan. Nah, karena mereka menganggap bahwa penyitaan terhadap HP milik saudara Aiman itu adalah bagian dari proses penyidikan. Oke. Nah, itulah kenapa kemarin kita alot ya, sangat alot membahas soal penyitaan ini. Nah, Bang Ifdal, sampai akhirnya berkembang sampai jam 12 malam. Nah, ini kalau soal penyitaan ponsel Aiman sebagai saksi terlapor ini, apakah ini sudah sesuai aturan? Lalu apa alasan penyidik untuk menyita ditanyakan kepada saudara Aiman itu berkisar di soal itu. Lalu alasan penyidik untuk menyita ponsel tersebut untuk apa, Bang Ifdal? Kenapa? Alasan penyidik menyita ponsel tersebut apa, Bang Ifdal? Kami kan menanyakan apa urgensi ya yang mendesak bagi pihak penyidik untuk menyita HP tersebut. Karena itulah, karena kami melihat tidak ada urgensi, tidak ada apa yang mendesak untuk mengambil atau menyita HP tersebut. Nah, karena itu kami meminta agar proses penyitaan ini harus didasarkan oleh ketentuan hukum, yaitu ada penetapan pengadilan. Oke, Bang Ifdal masih bergabung bersama kami. Selain kami mengatakan perlu ada penetapan pengadilan terhadap penyitaan tersebut sesuai, masih terdengar ya? Ya, oke, baik. Kedua, yang kami jadi alasan juga adalah bahwa kami sudah melaporkan soal penyelidikan oleh kepolisian ini ke Dewan Pers, karena kita tahu bahwa
Aiman pada saat melakukan press conference tersebut itu masih berstatus sebagai wartawan karena beliau belum cutinya belum disetujui, karena cutinya baru disetujui itu pada tanggal 28 November walaupun diajukan pada 4 November. Jadi dia masih berstatus sebagai wartawan. Nah, karena itulah kami ingin memastikan kami meminta kepada Dewan Pers untuk memvalidasinya dan juga untuk memvalidasi terkait dengan narasumber-narasumber yang dipunyai oleh Aiman ini. Karena kan anggapannya seakan-akan narasumber ini tidak ada ya. Nah, karena itu kan tuduhannya kabar bohong. Nah, karena itu agar memastikan perlindungan juga terhadap narasumber media, karena itu kami sampaikan kepada Dewan Pers. Nah, ini menjadi alasan kami untuk mengatakan karena sudah berproses di Dewan Pers, maka penyitaan ini nanti setelah selesai proses di Dewan Pers, karena Dewan Pers juga memerlukan bukti berupa apa yang tersimpan di dalam HP tersebut. Nah, ini yang menimbulkan dialog yang cukup lama dengan dengan penyidik berkali-kali harus konsultasi dengan atasannya dan balik lagi ke kami untuk menyampaikan apa yang disampaikan atasannya. Begitu terus sehingga sampai pada akhirnya mereka mengeluarkan surat ketetapan pengadilan itu. Baik Bang Ifdal, sayang sekali waktu kami terbatas. Terima kasih Bang Ifdal Kasim. Semoga ini juga untuk pelajaran semua. Biar kritik tidak berujung sebagai pidana, istilah seperti itu. Setuju. Dan semoga kasus ini bisa mendapatkan titik terang secepatnya. Baik, terima kasih Bang Ifdal Kasim.